saya Nurul Putri Astari, mahasiswa dari Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Prodi Agribisnis. Di sini saya akan membahas mengenai tanaman apa sih yang cocok untuk dibudidayakan di masa pandemi COVID-19 seperti yang kita rasakan saat ini, dan bagaimana penerapan usaha tani yang tepat dalam mempertimbangkan aspek stabilitasnya. Kemudian bagaimana pula peranan penerapan subsistem agribisnisnya. Konten ini dibuat guna memenuhi tugas dari Ibu dosen dan Bapak dosen mata kuliah Manajemen Agribisnis dan Manajemen Usaha Tani. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Memasuki pembahasan, di masa sekarang ini, di masa pandemi COVID-19, kita dianjurkan untuk menanam atau membudidayakan tanaman di pekarangan rumah. Dan menurut saya, tanaman yang cocok untuk dibudidayakan di pekarangan rumah itu adalah ubi jalar. Kenapa saya mengatakan ubi jalar? Karena ubi jalar mengandung karbohidrat yang hampir setara dengan beras, dan ubi jalar ini bisa menjadi pengganti nasi yang setiap hari kita konsumsi. Dalam budidaya ubi jalar, pertama-tama yang harus dilakukan yaitu pengadaan sarana produksi. Pengadaan sarana produksi ini yang pertama itu menyediakan stek, yang kedua itu pupuk, dan yang ketiga karung bekas. Pengadaan stek ini diambil dari produksi sebelumnya, dan stek yang bagus untuk ditanam kembali yaitu berukuran 25 sampai dengan 30 cm. Kemudian pupuk yang digunakan yaitu pupuk kandang yang diambil dari kotoran ternak. Kemudian karung bekas. Karung bekas ini untuk digunakan untuk media tanam. Selain pengadaan sarana produksi, ada juga sub-on-farm, di mana produksi dilakukan oleh pemilik lahan bersama dengan keluarganya tanpa mengambil tenaga kerja dari luar. Skala budidaya tanaman ubi jalar ini sendiri termasuk skala kecil. Kenapa saya mengatakan termasuk skala kecil? Karena penentuan tersebut didasarkan pada lahan, di mana lahan hanya menggunakan media karung yang ditempatkan di pekarangan rumah dan hanya menggunakan peralatan sederhana. Proses produksinya dilakukan di pekarangan rumah dengan menggunakan media karung, mulai dari proses penanaman sampai dengan pemanenan. Melakukan penanaman, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menyiapkan media tanam, di mana pasir dimasukkan ke dalam karung hingga penuh. Langkah kedua, menyiapkan stek dari hasil produksi sebelumnya yang berukuran 25 sampai dengan 30 cm. Ketiga, beri lubang pada karung sebanyak 4 sampai dengan 8 lubang sebagai tempat masuknya stek. Sebelum stek dimasukkan ke dalam lubang, alangkah baiknya apabila ujung stek dibuat sampul sebelum dilakukan penanaman. Terakhir setelah ditanam yaitu diberi air. Sistem pasca panen, di mana ubi jalar yang telah memasuki masa panen kan proses pemotongan di bagian batang antara umbi dengan daun. Kemudian ikatan pada karung dibuka dan pasir yang ada di dalamnya bersama dengan umbi dituang. Umbi yang besar bisa dijual, kemudian yang kecil diolah menjadi makanan. Sistem pemasaran. Proses penjualannya dilakukan langsung antara petani dengan konsumen akhir. Saluran ini merupakan saluran terpendek dari sejumlah saluran yang ada. Proses ini adalah satu-satunya cara untuk menghindarkan diri dari penyebaran COVID-19. Lembaga pendukung yang terdapat dalam usaha budidaya tanaman ubi jalar diantaranya kelompok tani dan penyuluh dari Dinas Pertanian guna menyediakan sarana produksi.